Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di mana saja berada, Bapak ucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1443 yang jatuh pada hari ini 10 Agustus 2021 Masehi. Anak-anakku sekalian, untuk mengenang dan melihat bagaimana sebenarnya mengapa tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriah. Kalau arti Hijriah artinya adalah pindah. Pindah tidak identik dengan tahun baru. Tetapi mari kita lihat bagaimana sejarahnya tahun baru Islam disebut tahun baru Hijrah. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kerasulannya ke hadapan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Saat itu banyak orang yang tidak percaya dan sedikit orang yang percaya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi karena Muhammad itu orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong, orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak jelas, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, Muhammad selalu mengatakan yang sebenarnya, selalu mengatakan yang sejujurnya, dan ia dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dan di tengah-tengah masyarakatnya, Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang sangat dipercaya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Muhammad itu banyak orang yang tidak percaya, tetapi siapapun yang mendengar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak pernah bohong, maka ucapannya menjadi banyak yang penasaran. Kalau Muhammad yang bilang pasti benarnya, dia pasti Rasul Allah, maka orang-orang kafir Quraisy merasa tidak enak. Di sana sini orang pada bicara, kalau Muhammad yang bilang pasti benar, karena dia tidak pernah bohong. Maka akhirnya para pembesar kafir Quraisy mengadakan musyawarah, membahas tentang Muhammad sebagai Rasul Allah. Maka berkumpullah dalam suatu majelis yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Disitulah mereka membicarakan benar atau tidak seorang Rasul Allah atau Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, untuk menyimpulkan apakah Muhammad benar atau salah, maka diutuslah oleh mereka 2 orang utusan yang terpercaya, yaitu satu An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Maka singkat cerita, berangkatlah kedua orang utusan tersebut dan sampailah di Madinah untuk menyampaikan orang yang mengaku sebagai Rasul Allah. Setelah sampai di Madinah dan kedua orang utusan itu berhadapan dengan seorang rahib, maka disampaikanlah tentang berita orang yang menyatakan sebagai Rasul Allah. Maka sang rahib mendengar ucapan itu, balik bertanya, siapakah nama orang yang mengaku sebagai Rasul Allah itu? Nah, kedua utusan menyampaikan namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Oh, kalau begitu bisa benar juga bisa salah. Nah, untuk menentukan kebenarannya, baiklah
kita akan tanya langsung kepada dia apakah dia benar seorang Rasul Allah atau bukan. Maka sang rahib tadi mengajak kepada dua utusan untuk kembali ke Mekah. Nah, sampailah rahib dan kedua utusan di Mekah menyampaikan kepada pembesar bahwa bagaimana caranya untuk melihat seseorang apakah benar atau tidak ia sebagai Rasul Allah. Nah, maka dimintalah oleh rahib kepada pembesar untuk mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah, kemudian Muhammad diundang ke situ. Singkat cerita, berkumpullah seluruh masyarakat kafir Quraisy Mekah dan diundanglah Muhammad ke situ. Maka di tengah-tengah majlis yang banyak itu, di tengah-tengah majlis yang banyak pesertanya, Muhammad hadir, rahib hadir, pembesar pun hadir. Mereka pada mengira, para pembesar terutama, wah pasti Muhammad ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan sang rahib. Maka rahib menyampaikan 3 pertanyaan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, jika engkau benar seorang Rasul Allah, maka jawablah 3 hal pertanyaan yang akan kami ajukan. Pertanyaan pertama, siapakah orang yang diam di Guha Ashabul Kahfi? Atau bagaimanakah ceritanya kisah Ashabul Kahfi? Berapa lama mereka tinggal dalam guha dan berapa orang jumlah semuanya? Yang kedua, siapakah orang yang mengembara dari masyrik ke maghrib, dari barat ke timur, atau sebaliknya dari timur ke barat, atau dari maghrib ke masyrik? Yang ketiga, jelaskanlah oleh Muhammad apakah ruh itu. Jadi anak-anak sekalian, Muhammad ditanya oleh rahib atau oleh pendeta tentang 3 hal. 1, tentang Ashabul Kahfi. 2, tentang orang yang mengembara dari timur ke barat dan dari barat ke timur. Ketiga, ditanya tentang ruh. Jadi ar-ruh, apa ruh itu? Nah, anak-anakku sekalian, di tengah-tengah gemuruhnya masyarakat kafir Quraisy Mekah yang ingin menyudutkan Muhammad, Muhammad dengan tenang, ia adalah Rasul Allah. Tetapi di sisi lain, Muhammad adalah seorang manusia biasa. Ana basaru misluhum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti mereka, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah. Nah, Muhammad terdiam ketika ditanya oleh sang rahib, wahai Muhammad, siapakah kisah Ashabul Kahfi itu? Orang-orangnya ada berapa? Dan berapa lama tinggal dalam guha? Yang kedua, jawablah dengan benar, siapakah orang yang mengembara dari timur ke barat? Yang ketiga, apa ruh? Muhammad terdiam. Dalam diamnya Muhammad bukan diam sembarang diam, tetapi diamnya Muhammad adalah diam menunggu turunnya wahyu. Nah, di tengah-tengah menunggu wahyu turun, orang-orang pada berbisik, wah, pasti Muhammad tidak akan tahu. Pasti Muhammad tidak tahu. Pasti Muhammad, siapa yang beritahunya? Begitulah yang terjadi di saat genting itu. Tetapi tidak lama berselang, Muhammad dengan sangat jelas, dengan sangat tenang, ia menjawab, apakah tentang Ashabul Kahfi itu engkau anggap adalah
sesuatu yang menakjubkan? Kata Muhammad seraya menjelaskan, tidak. Bahwa Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang biasa terjadi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan, Muhammad, sampaikanlah pada mereka tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka Muhammad menyampaikan, Anna apa hasibta anna ashabal kahfi warraqib kanu min ayatina azaba. Apakah engkau mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang mengagumkan? Kata Muhammad, itu adalah kisah yang mudah untuk dijelaskan. Maka sang pendeta mempersilahkan untuk menjelaskan kembali. Silahkan. Orang yang ada di gua itu, jumlah mereka ada yang menyebut 3 orang ke-4 anjingnya, ada yang menyebut 5 orang ke-6 anjingnya, dan ada yang menyebut 7 orang ke-8 anjingnya. Mereka berdiam dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun lamanya. Rahib mendengar jawaban itu mangguk-mangguk, tanda ia setuju dan jawaban Muhammad adalah benar. Kemudian yang kedua, orang yang mengembara dari timur ke barat adalah Iskandar Dzulqarnain. Mereka adalah seorang raja yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa berjalan dan bisa melalui beberapa negara. Ia terus saja berjalan sehingga sangat lama dan bisa sampai di ujung barat. Dan di ujung baratnya adalah di sekitar Gaza, sementara ujung timurnya adalah di daratan Cina. Itulah orang yang mengembara dari Masyrik sampai ke Maghrib. Dan yang ketiga adalah tentang ruh. Maka Muhammad menjawab, Ar-ruh min amri rabbik. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Maka tidak ada yang tahu tentang ruh, melainkan hanya Allah saja yang tahu. Nah, anak-anakku sekalian, mendengar jawaban itu, rahib mangguk-mangguk. Dan ia bicara kepada hadirin sekalian bahwa Muhammad adalah benar seorang Rasul Allah. Dan ketika itu rahib pulang ke Madinah dan disampaikanlah kepada orang-orang yang ada di Madinah bahwa di Mekah sudah ada orang sebagai Rasul Allah bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena beritanya diterima dari seorang rahib yang jelas itu sangat terpercaya dan bisa dipercaya apa yang diucapkannya, maka dadak sontak masyarakat Madinah ingin segera bertemu dengan seorang Rasul baru bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Muhammad menyampaikan dakwahnya di Makkah sangat sulit dan ia bahkan terancam, ketika Allah mengutus Muhammad dan menyampaikannya agar ia hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Muhammad segera hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Madinah, dengan disambut dengan alunan sebuah lagu seperti ini. Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa du'a lilahila. Demikianlah sambutan antusias dari masyarakat Madinah, sehingga berkembanglah dengan pesat agama Islam di Madinah. Dan disitulah Muhammad baru menyusun dan membentuk
masyarakat baru yang namanya disebut dengan masyarakat Madaniyah. Masyarakat yang jujur, adil, makmur, gemah, rifah, loh jinawi, baldatun, thayyibatun, warrobun ghafur. Demikianlah sejarah singkat mengapa tahun baru Hijriah, mengapa tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriah. Karena hijrah itu sangat menentukan berkembang pesatnya perkembangan agama Islam, sehingga dari Mekah, sehingga dari Madinah berkembang pesat sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Demikianlah ceramah singkat, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya dalam memperingati datangnya tahun baru 1443 Hijriah. Sekali lagi, selamat datang tahun baru Islam dan selamat tahun baru untuk kita semua, untuk umat Islam semua. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1. Muharram bulan yang mulia. 2. Safar, ayo perbanyak ibadah. 3. Rabiul Awal, saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rajab, 8 Syaban, 9 Ramadan, saatnya berpuasa.